Perkenalkan, saya Niken Riani dari SMA Negeri 1 Pulau Pinang sebagai peserta didik dari Ibu Mariani SPD. Dalam kegiatan belajar mengajar, Ibu Mariani dikenal sebagai guru yang sangat disiplin, selalu datang lebih awal daripada peserta didiknya. Bu Mariani juga memberikan pembelajaran yang mengasah tingkat kreativitas peserta didik dengan memberikan tugas yang bervariatif seperti tugas video, pembuatan PowerPoint, presentasi kelompok, serta pembuatan majalah dinding. Selain itu, beliau juga merupakan sosok guru yang sangat peduli terhadap siswanya. Tidak hanya itu, beliau juga menjadi guru yang sangat memotivasi muridnya karena mempunyai semangat yang abadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya, sudah ikut program guru penggerak ya? Sudah sampai mana prosesnya? Sudah proses 1.2 modul. Apa yang kemarin rasakan? Luar biasa, sangat membantu dan memberikan gambaran untuk pembelajaran yang Oh iya. Nah, karena ini prosesnya kamu itu soal membuat baik itu melalui modul atau pendampingan segala macam. Dan terakhir ada podcastnya juga kan? Betul. Berarti harus jaga stamina, semangat, mimpinya itu impian yang jauh ke depan. Satu, berimbas kepada siswa pendidik. Kedua, imbas implementasi dengan main sendiri. Hasil dari proses guru ini berikut akan mewarnai sekolah kita. Oke, Pak, semangat. Terima kasih, Pak. Oke, ya semangat. Oke, selamat pagi, Pak. Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kabarnya gimana, Bu? Luar biasa. Ada deg-degan, ada juga bahagia, ada juga ya seperti itulah, Pak. Tidak bisa digambarkan dan diceritakan. Asik. Keluarga juga sehat, Bu, ya, tentunya. Alhamdulillah kalau keluarga. Suami sehat? Sehat walafiat. Anak-anak juga sehat? Alhamdulillah. Amin. Terima kasih. Baik, Bu Mar. Dalam kegiatan pendampingan individu satu ini, tema yang diambil yaitu refleksi awal kompetensi guru penggerak. Oke, Pak. Itu temanya, Bu, ya. Kemudian fokus pendampingan kita pada kegiatan pendampingan individu yang ke-1 hari ini, yang pertama itu diskusi tentang belajar daring. Nanti silakan Ibu Mar kemukakan apa-apa yang mungkin menjadi kendala dan lain-lain menyangkut pembelajaran daring yang sudah dilaksanakan untuk kita perbaiki pada pertemuan-pertemuan pembelajaran daring yang akan datang. Kemudian kita akan merefleksi penerapan perubahan kelas sesuai dengan pemikiran KD yang mungkin sudah Ibu Umar lakukan selama belajar di modul 1.1 dan 1.2. Oke, Pak. Kemudian yang ketiga, kita akan berdiskusi tentang bagaimana cara Ibu Umar nanti membuat portofolio digital. Tentunya pada kegiatan Loka 0 kemarin, saya dan PP satunya itu sudah menjelaskan, meskipun tidak terlalu detail dari sisi materinya saja, Ibu Umar sudah mengerti. Saya berharap Ibu Umar sudah mempersiapkan portofolio digitalnya, ataupun masih dalam bentuk kerangkanya, itu nanti akan kita diskusikan. Oke, Pak. Kemudian kita akan berdiskusi juga tentang posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Oke, Pak. Oke, Bu Umar. Nanti Bu Umar ceritakan saja yang sejujurnya, menyangkut kendala, harapan dan keinginan, ataupun dalam kegiatan pembelajaran daring yang sudah dilaksanakan selama 1 bulan ini,
mungkin menurut Ibu Mar ada yang kurang menarik, ada yang hal yang tidak dimengerti, boleh ditanyakan Bu ya. Iya Pak ya. Baik. Ibu Mar, proses pembelajaran yang sudah dilakukan selama 1 bulan ini, yang sudah Ibu Mar mungkin dapatkan, itu apa saja Bu? Kalau yang saya dapatkan tentu saja mengenai pembelajaran itu yang berfokus pada filosofi Ki Hajar Dewantara. Jadi seperti misalnya kita itu, guru itu yang berperan itu adalah siswa, jadi student center, atau kita juga harus menuntun, kemudian berpihak kepada siswa, kemudian apa namanya, memahami kodrat alam dan kodrat apa satunya itu kodrat zaman. Jadi kita harus memahami dari kegiatan itu untuk memperbaiki daripada kegiatan pembelajaran yang kita laksanakan. Jadi dalam modul ini saya hampir mengerti bahwa peran guru itu sebenarnya itu yang berperan itu adalah sebenarnya peserta didik, bukan guru hanya menuntun tadi, menuntun dan memberikan semangat. Oke. Artinya tadi Ibu Mar itu sudah melaksanakan student center Bu ya? Iya. Pembelajaran student center itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke. Ibu Mar memberikan kebutuhan yang memang dibutuhkan peserta didik. Itu artinya perubahan yang Ibu Mar rasakan selama pembelajaran 1 bulan ini. Artinya dalam kegiatan pembelajaran ini perubahan yang sudah dilaksanakan karena sudah belajar tentang filosofi KD dan lain sebagainya Bu ya, pada modul 1.1 dan 1.2 masih di pertengahan ini ya. Masih di pertengahan. Masih di pertengahan karena nanti akan ada rukol sesi kedua ya, rukol diskusi. Saya sebenarnya bangga dengan Ibu Mariati karena Mariani maaf. Karena dalam kegiatan belajar daring selama 1 bulan ini saya lihat juga cross check tugas-tugasnya itu sudah sangat bagus Bu ya, baik dari demonstrasi kontekstualnya, kemudian kegiatan koneksi antar materi, tugas-tugas yang sudah dibuat, juga kehadiran saya lihat kemarin pada kegiatan rukol itu yang sudah dilaksanakan 3 kali rukol dengan Ibu Evi selaku fasilitator ya. Tidak ada yang namanya terlambat, bahkan 15 menit itu sudah masuk dalam kegiatan tersebut ya, dalam ruang Zoom. Iya Pak, terima kasih. Nah, kemudian dalam kegiatan melaksanakan istilahnya Bu ya, Ibu Mar kan sudah dapat ini di kegiatan modul 1.1 dan 1.2. 1.2 itu materinya kan sudah dapat, sudah bisa dicerna. Oh harusnya ini yang harus dilakukan. Nah, kira-kira kedepannya nanti Bu, dukungan apa saja sih yang dibutuhkan oleh Ibu Mar untuk menerapkan ilmu-ilmu yang sudah didapat dari kegiatan modul yang sudah dipelajari ini? Tentu saja Pak, setiap kegiatan kita pasti perlu dukungan ya Pak. Jadi yang saya harapkan itu karena kita berbantu kepada siswa, dukungan dari siswa atau murid. Yang kedua tentu saja rekan kerja dan yang pasti dari kepala sekolah. Kemudian tentu saja fasilitas Pak, karena fasilitas itu yang sangat mendukung untuk kegiatan kita dalam kegiatan proses pembelajaran atau pelaksanaan kegiatan kita. Contohnya Bu? Contohnya dukungan misalnya dari siswa itu merespon apa yang kita lakukan, kemudian ada umpan balik dan timbal baliknya, kemudian dari rekan kerja tadi mensupport. Alhamdulillah saya punya memang teman yang akrab selalu mensupport saya ya Pak. Kemudian untuk support dari kepala sekolah ya, saya maunya Pak sekolah itu ya memotivasi, bukan hanya memberi semangat Pak ya. Jadi motivasi
bukan hanya memberi semangat, itu ada nyatanya. Oh, Ibu Mar kesini dan lain sebagainya. Jadi saya itu butuh bimbingan sebenarnya Pak, butuh bimbingan dan support yang luar biasa dalam kegiatan ini. Dalam kegiatan 1 bulan terakhir Ibu Mar yang sudah berjalan, Ya. kita menghitung dari kegiatan daringnya pertama kali LMS dibuka dan lain sebagainya, itu dukungan dari ketiga unsur tadi sudah didapat belum itu oleh Ibu Mar? Sudah ya. Sudah 85%. 85%. Artinya kepala sekolah ini mendukung penuh dengan program pendidikan guru penggerak yang Ibu Mar jalankan. Sudah Pak, katanya oke lanjut ya. Pastinya semangat dan motivasi dari kepala sekolah itu luar biasa untuk Ibu Mar ya. luar biasa. Oke. Nah sekarang Ibu Mar, kita kan sudah Ibu Mar sudah belajar dengan yang difasilitasi oleh fasilitator dalam hal ini Bu Epi ya. Kira-kira Bu Mar dalam kegiatan pembelajaran bersama beliau, kekhawatiran yang mungkin menjadi keresahan di dalam diri Bu Mar itu apa itu Bu? Kekhawatiran dalam pembelajaran daring Pak ya, bersama Pasil kemudian yang lain-lain itu, saya khawatir sekali tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan Pak, itu saja. Karena mungkin keterbatasan kemampuan atau ilmu yang saya miliki, atau juga mungkin sinyal yang mungkin kadang ada kadang tidak. Tapi kalau di rumah alhamdulillah sinyalnya aman Pak. Nanti ke depannya yang saya khawatirkan, misalnya saya bekerja di sekolah karena seperti ini tadi kan Pak. Nah kendala padahal HP-nya sudah baru diisi pulsa dan lain sebagainya. Jadi itu yang membuat khawatir saya tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan Pak untuk saat ini. Nah itu yang akan terjadi Bu ya. Iya. Kekhawatiran kemarin takut seperti ini, takut seperti ini. Nah kalau yang sudah terjadi ada tidak itu Bu? Nah, kalau yang sudah terjadi, misalnya setelah membuat tugas tadi tidak terkirim, yang itu saya khawatirkan. Yang kemarin ya. Yang itu Pak, padahal sudah ya, namanya kita membuat tugas pasti memikirkan untuk mengirimkan dan terlihat, terbaca dan lain sebagainya. Itu Pak kekhawatiran, karena tidak tahu Pak ya, karena ini juga mungkin karena sistem baru dan lain sebagainya. Itu yang saya khawatirkan untuk pekerjaan pembelajaran yang sekarang atau yang sudah dilakukan kemarin. Yang sudah terjadi keresahan kemarin dan benar-benar terjadi. Iya betul ya. Pak, sangat resah itu. Ya kita memang karena di pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini kita istilahnya baru ya, baru. Jadi mungkin juga pihak adik-adik dan teman-teman kita yang di admin LMS juga kesusahan kemarin itu Bu ya. Jadi memang itu sudah terjadi. Iya. Oke, sekarang Bu, dari modul 1.1 dan 1.2, iya, kita ke modul 1.1 dulu. Inti sari yang mampu Ibu Mariani pahami dan mungkin dijadikan bahan renungan. Nah, kira-kira sejauh pembelajaran modul 1 itu apa itu? Sudah adakah belum itu? Berdasarkan pemikiran atau modul 1.1 berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara itu saya sangat tertarik sekali Pak ya, dan akan mencoba untuk kedepannya itu yang itu tadi Pak ya. Satu menuntun, yang kedua yang akan saya lakukan benar itu student center itu Pak ya, karena memang kita sebenarnya harus berfokus kepada peserta didik atau murid tadi, dan kita harus memang mengembangkan apa yang kita punya itu untuk mengarahkan peserta didik tadi ke arah yang lebih baik, artinya untuk keaktifan mereka dalam menggunakan media, kemudian dalam berkomunikasi di kelas atau kolaborasi di kelas, dan kegiatan mereka untuk pembelajaran yang kita punya, supaya kita tadi bukan menonjolkan diri kita tapi menonjolkan kemampuan siswa tadi. Oke. Artinya masih tadi di student center tadi Bu ya. Iya. Kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana pembelajaran itu berpusatnya kepada siswa, bukan siswa berpusat kepada guru. Itu yang selama ini terjadi. Iya. Artinya kan selama pembelajaran 1 bulan terakhir Bu ya. Di Loka 0 kemarin kita kan ada kegiatan membuat harapan dan keinginan. Iya. Kan? Nah, kira-kira harapan itu sudah ada yang terwujud belum di 1 bulan terakhir ini, Bu?
Sudah ada sedikit Pak, Sudah ada walaupun sedikit, ya. hanya beberapa persen. Kemarin Pak, ya. masih ingat tidak Ibu Mar menuliskan harapan dan kekhawatiran itu ada berapa poin? Ada 3. 3 poin ya. Oke, harapan. apa saja itu kemarin? Bu? Kalau harapan saya sih dari kegiatan ini, walaupun saya kurang mampu atau gimana, saya pengennya lulus Pak ya, dan Oke. ingin mengembangkan apa yang saya peroleh dari pembelajaran guru penggerak ini demi kemajuan pembelajaran di sekolah saya. Yang kemudian untuk kekhawatirannya itu tadi, mungkin kurang dukungan dari rekan kerja tadi, atau dari peserta didik tadi, atau juga dari pimpinan tadi nanti Oke. ya. Kemudian rasanya kalau apa selain harapan, kekhawatiran hanya itu Pak. Artinya harapan yang dituliskan ketika Loka 0 kemarin itu ini sudah terjawab, setidaknya mungkin 25% atau 20%, karena Oke. masih pertemuan di kegiatan PGP ini kan masih panjang kan, masih Iya, Pak, 5 ya. bulan ke depan. Nah, dari 1 bulan terakhir ini harapan Ibu Mariani yang sudah dituliskan kemarin, sudah dicantumkan pada kegiatan Loka 0 kemarin, sudah terwujud di berapa persennya itu, Bu? Kira-kira 50% lah Pak. Sudah mulai ya, sudah mulai Iya, mikir tampak itu. besar ya. Iya. Artinya ilmu yang didapat sudah banyak, Kanva sudah otak-atik terus. Masih belajar. Masih belajar ya. Tapi kalau saya lihat kemarin dari tugasnya Ibu Mar itu sudah menunjukkan kalau Ibu Mariani itu masternya Kanva. Amin. Ya. Nah, sekarang Ibu Mar sudah terwujud 1 bulan pembelajaran. Sekarang ingin mewujudkan di 1 bulan ke depan ini yang mananya? Di sisi mananya harapan Ibu yang mana? Ya harapan karena ingin lulus tadi, semangat mengerjakan tugas-tugas tadi Pak ya. Jadi harapannya menjadi lebih baik dari yang sebulan kemarin dan menerapkan apa yang saya peroleh dari modul 1, modul titik 2 itu ke pembelajaran yang insya Allah kan dimulai tahun pembelajaran 15 Juli nanti Pak. Jadi saya akan berusaha memperbaiki diri bagaimana jadi seorang guru untuk ke peserta didik atau murid, dan bagaimana menuntun untuk murid, kemudian bagaimana mengarahkan murid, dibedakan dari apa namanya kodrat alam dan kodrat zaman tadi Pak. Oke. Tuh ya. Nah, sekarang pembelajaran daring ini kan sudah 1 bulan, Bu. Oke. Bagaimana dukungan dari unsur seperti yang Ibu Mar sebutkan tadi, kan ada dukungan dari kepala sekolah, kemudian guru, juga siswa terhadap pembelajaran daring yang dilakukan oleh Ibu Mar. Kalau Dukungan apa yang diberikan oleh mereka? paling dukungan yang mereka beri, ayo semangat, kemudian mari kita sama-sama sukses bersama, kemudian apa namanya kerjakan Sejenis tugas. dukungan moral, Bu. Iya, moral, artinya memberikan semangat, memberikan doa dan lain sebagainya. Nah, memang kan kalau dalam kegiatan 1 bulan kemarin, ya. kita kan lagi libur kan. Iya, Artinya kalau 1 bulan ke depan ini di sekolah ini, mau tidak mau nanti Bu Mar itu, bertemu. daringnya mungkin lagi ngajar di kelas atau lagi istirahat kemudian bisa daring di kantor, itu kan akan ada dukungan-dukungan yang sangat dibutuhkan Iya. oleh Ibu Mar terhadap kepala sekolah, kemudian rekan sejawat juga siswa. Mungkin bisa ada kolaborasi nanti kan kalau Iya, memang betul. berbenturan dengan Jadwal jam mengajar mengajar. Ibu. Tapi biasanya fasilitator itu menyesuaikan dengan jadwal guru, jadwal CGP-nya. Kalau memang CGP-nya kosongnya pagi, pastinya rukol itu dilaksanakan pagi. Kalau CGP-nya paginya sibuk, pasti rukolnya dilaksanakan pada kegiatan sore. Seperti itu, Bu, ya. Yang jelas di pendidikan guru penggerak itu tidak ada istilahnya CGP sibuk mengerjakan tugas-tugas sementara tugas utama di kelas itu Tinggal. terbengkalai. Jadi jangan dijadikan alasan, dan saya yakin CGP sekarang ini lebih mahir dari yang sudah saya yakin itu, Bu, ya. Iya Pak. Oke. Kemudian, Bu, berdasarkan pembelajaran mengenai filosofi pendidikan yang sudah dipelajari,
perubahan yang sudah Ibu Mariati lakukan di dalam ruang kelas itu apa saja, Bu? Ya, kalau perubahannya ada sedikit ya Pak, karena belum yang kemarin dari pembelajaran modulnya yang sudah sedikit demi sedikit saya terapkan itu mengenai yang tutor sebaya tadi. Jadi anak tadi dituntut untuk mandiri, saya arahkan ini judul materi kita, kalian diskusikan, kalian buat dalam bentuk PPT, nanti ditampilkan ini secara berdiskusi. Oke, perubahan yang Ibu Mariani lakukan ini sudah sejalan dengan pemikiran KHD ya? Semoga. Kira-kira kalau kita tahukan dengan filosofi KHD di modul 1.1, kemudian nilai dan peran guru penggerak, ini masuknya kemana ini, Bu? Menuntun ya? Oke, artinya sudah menerapkan bahwa menuntun dalam filosofi KHD itu sudah Ibu Mariani terapkan di dalam kelas, seperti adanya kegiatan tutor sebaya yang dilakukan dengan panduan Ibu Mariani seperti itu ya. Oke, baik. Nah, dalam kegiatan tutor sebaya ini, Bu, kira-kira kegiatannya itu seperti apa, Bu? Apa anak-anak disuruh diminta untuk menjelaskan materi kepada peserta didik yang lain, kepada teman yang lain, atau bagaimana itu? Apa dalam bentuk tugas-tugas atau games atau apa seperti itu? Dalam materi, Pak. Jadi materi tadi saya panggil dulu yang tadi saya jelaskan, ini topik kita, ini kerangkanya dan lain sebagainya. Silakan nanti dibuat untuk penjelasannya dalam bentuk PPT tadi, dan kami memang selalu berkolaborasi atau diskusi, Pak. Jadi kelompok ini maju dikomeni, kemudian kelompok ini maju dikomeni, kemudian kami ada yang namanya reflektif tadi untuk saling berpendapat bagaimana kelompok ini, bagaimana dengan sayanya dan lain sebagainya, seperti itu. Tadi kan kita sudah masuk bahwa Ibu Mariani sudah melakukan perubahan di ruang kelas, di dalam kelas, ya ini dengan menerapkan tutor sebaya sesuai dengan pemikiran KHD, filosofi KHD yang itu tadi menuntun, Bu ya. Nah, kira-kira yang mendorong, ini ke Ibu Marianinya ini, kira-kira yang mendorong Ibu Mariani, saya itu kayaknya jatuh cinta dengan kegiatan menuntunnya si KHD ini. Itu kan Ibu Mariani tadi lebih memilih ke menuntunnya itu ya. Nah, kira-kira yang mendorong Bu Mariani memilih itu apa saja itu, Bu? Saya itu, Pak, sebenarnya dari dulu ingin adanya perubahan dari kegiatan pembelajaran, Pak. Jangan kita hanya ceramah, kemudian tanya jawab dan lain sebagainya. Jadi kalau seperti ini kan mereka aktif, Pak ya. Nah, aktif menggunakan media, kemudian belajar menggunakan aplikasi seperti Canva dan lain sebagainya. Tadi saya ingin pembelajaran itu tidak membosankan. Jadi ada tanya jawab, ada diskusi dalam bentuk kegiatan ini tadi, Pak, dan mereka juga saling bertanya, oh ini bagaimana membuat ini, kemudian misalnya PPT-nya seperti ini dan lain sebagainya, seperti itu. Dan tidak jarang saya videokan kegiatan mereka dan saya kasihkan dengan mereka sebagai refleksi tadi. Nanti mereka berkomen, oh iya Bu, bagus katanya. Gitu ya. Dan kadang-kadang kegiatan mereka ketika mereka jadi guru lah, kan siswa menjadi guru. Ibu Mariati videokan, nanti anak-anak diminta untuk menilai dirinya sendiri. Sama kegiatan kita juga betul, kegiatan Ibu Mariati ketika nanya, Pak, bagaimana ini, coba Bu, literasi, apa tujuannya? Agar CGP tadi mampu belajar mandiri, memecahkan masalahnya sendiri, seperti itu, Bu ya. Oke. Kemudian, Bu ya, sudah di dalam kelas, sudah Ibu Mariani laksanakan filosofi KHD, kemudian yang mendorong tadi ialah kata-kata menuntun menurut KHD. Yang jelas ini ada respon, Bu, dari siswa. Gimana ini responnya? Kalau respon sih alhamdulillah mereka menyambut baik, karena kita kan mau perubahan kan, Pak. Jangan hanya mencatat dan lain sebagainya tadi. Mereka lebih aktif, Pak. Lebih aktif, apalagi kalau pelajaran saya itu saya menyuruh mereka itu bawa HP. Jadi anak-anak besok materi kita debat. Silakan cari kerangka debat, kemudian kamu buat PPT ini dan silakan yang selesai
tampilkan dengan saya dulu, baru kita tampilkan bersama, diskusi bersama. Cukup positif untuk apa tanggapan atau respon dari peserta didiknya, Pak. Oke. Selain dari kacamatanya Bu Mariani ini ya, melihat anak-anak lebih aktif, lebih kreatif, ada tidak alat untuk mengevaluasi bahwa respon peserta didik ini berubah drastis dari kemarin-kemarin? Respon peserta didik ini lebih bagus ketika saya sudah menerapkan ilmu di pendidikan guru penggerak selama 1 bulan ini ketimbang ketika saya belum saat itu. Adakah tidak itu Bu Mariani apa namanya alat penilaian untuk menilai respon anak-anak tadi? Kalau penilaiannya masih sederhana sih, Pak. Saya lihat dari kemajuan keaktifan mereka, yaitu dari nilai keaktifan mereka, yaitu nilai apa psikomotor, Pak ya. Kemudian keterampilan, itu saja. Jadi kan ada nilai dari apa, jurnal, Bu ya. Iya, jurnal keseharian, iya keseharian peserta didik, Pak. Ini memang setelah Ibu Mariani menerapkan ilmu-ilmu pemikirannya KHD ini 1 bulan terakhir dan perubahan itu sudah sangat nyata dirasakan. Iya. Oke. Kemudian kalau sudah ada respon dari peserta didik, Ibu Mariani sudah mengajarkan mereka untuk menuntun. Iya, Pak. Dari kata menuntun terdoronglah motivasinya Ibu Mariani untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran di dalam kelas seperti peserta didik diajak dalam kegiatan tutor sebaya. Iya. Nah, ada perubahan yang sangat konkret, Bu. Kira-kira, oh ini ternyata yang membuat siswa ini seperti ini. Jadi sangat kelihatan sekali itu, konkretnya, yang nyatanya itu. Karakter dari siswa atau peserta didik ya, Pak. Jadi kita melihat nilai atau pembiasaan diri tadi. Seperti misalnya, kalau misalnya yang konkret itu kita melaksanakan kegiatan sebelum pembelajaran itu mungkin baris dulu depan kelas, kemudian berdoa, kemudian apa namanya absen, kemudian menulis tujuan pembelajaran kita, kemudian ice breaking tadi, bermain sambil belajar tadi dan lain sebagainya. Oke, keren. Sekarang Bu Mariani, ya, Pak, kita ke portofolio digital. Waduh. Kemarin kan di loka orientasi kemarin sudah sedikit disinggung ya. Sudah dijelaskan sesuai materinya. Sudah dieksekusi atau belum? Kira-kira Bu Mariani bisa dijelaskan sedikit mengenai portofolio digital yang sudah Ibu Mariani coba-coba buat, mungkin dari sudah ada kerangkanya atau bagaimana? Jadi di sini saya akan coba menampilkan, Pak ya, walaupun mungkin masih sederhana sekali atau masih dalam bentuk kerangka, boleh. Tapi nanti mohon koreksinya atau bimbingannya untuk kegiatan saya portofolio ini, Pak ya. Jadi di sini ditampilkan. Boleh. Baik, Pak ya, ini portofolio yang saya buat. Jadi pertama itu membuka slide Google-nya, kemudian kita buat halaman, Pak ya, halaman, kemudian halaman muka atau profil ya, Pak ya, ini halaman muka. Kemudian ini halaman muka saya, Pak ya, jadi portofolionya. Kemudian ini ada profilnya, Pak. Nah, di sini saya profilnya ini seperti ini, Pak. Nah, ini baru kerangka, Pak ya. Nah, ini jelas. Nah, kemudian karena kita berdasarkan mulai dari diri sendiri tadi, saya susun berdasarkan ini, Pak, Merdeka. Alur Merdeka. Alur Merdekanya. Jadi disusun. Ini mulai kegiatan untuk mulai dari diri sendiri yang dipelajari di daring, Pak ya, ini. Nah.
apa Senin, kemudian duha bersama, kemudian apa namanya yang lainnya, kegiatan ekstra pramuka dan lain sebagainya. Oke. Ini masuk di sini aksi nyata ya Pak ya. Kemudian di sini jurnal. Nah, jurnal juga di sini nanti ada terbaca. Belum saya kasih foto Pak karena belum selesai. Oke. Nah, yang saya tanyakan mungkin nanti apa langsung bertanya bisa? Boleh. Nah, untuk kegiatan ini Pak ya, saya sudah coba-coba merangkai seperti ini. Maksud saya, nah saya masih belum paham untuk kegiatan ini. Kalau kita misalnya kan ini sudah 1.2, mau kemana dari kegiatan alur ini tadi? Oke. Nah itu. Artinya kan halaman ini kan halaman yang sudah Ibu Iya, baru Mariani halaman. buat kan, halaman muka ada, ini halamannya ada profil eksplorasi. Iya. Mulai dari diri tadi terhapus ya. Iya Pak, jadi kemana itu? Berarti tambahnya kemana? Sini. Ya. Bukanya di situ, Oh ya, ke halaman baru, ya. Tulis. tulis. Iya. Nah, Ya itu nanti Pak Nah Ya. maksud saya itu ini hilang kan berarti Hilang. setelah kita tulis muncul lagi. Nah berarti kita tambahkan untuk halaman 1.2 begitu. oke. Oke. Karena ini kita tutup dulu ya, artinya Ya. tadi. Maksudnya Ibu Mariani setelah belajar masih kesulitan bagaimana cara memasukkan eksplorasi konsep seandainya ya. Ya. Eksplorasi konsep yang sudah Ibu Mariani buat ini baru eksplorasi konsep 1.1. 1.1. Oke. Ini ya. Ya. Nah, kemarin Ibu Mariani nambahkan ini gimana? Dari sini kan? Sini. Untuk ke bawah lagi kan? Iya. Untuk tambah modul 1.2. Berarti ke sini. Ya, sisipkan. Ya. Ke sini. Boleh. Nah, Oh ya ya. nah, ini kan harusnya modul eksplorasi konsep modul 1.1 kan di atas Ya, kan? kenapa terbalik ini? Nih elaborasi malah kok hilang? Tidak, turun kan? Nggak bisa. Kenapa tidak bisa diturunkan? Nah, sudah, turunkan. Itu ya. Salah. Ya, kembali ke halaman. Nah, ya betul. Artinya nanti, kemudian yang kedua, nanti koneksi antar materi, Bu ya? Langsung. Ya kan? Ya. Mau menambahkan lagi. Coba turunkan. Oh, susah ya? Iya. Nah, artinya kan ini nanti ke bawah ini. Iya. Cukup disisipkan di sini. Oh, iya. Ya kan? Ya. Nah, sisipkan di sini, pilih mau yang mode apa. Kita tinggal klik, Pak. Tinggal klik saja, nanti dia masuk ke sini. Masuk ke sini. Berarti tidak perlu membuat halaman baru Tidak atau usah. judul baru dari kegiatan ini. Iya. Langsung sampai selesai, klik-klik tambahkan saja. Ya, karena di sini kan di halaman kan sudah Ibu Mariati buat, Mariani, Pak. Mariani buat sesuai alur merdeka kan. Iya. Kebetulan tadi mulai dari diri sendiri, mulai dari dirinya sudah terhapus. Iya. Nanti kan ditambahkan lagi di halaman. Kemudian merdekanya diurutkan saja dari atas. Ini sudah sangat bagus. Iya. Oke. Ya. Artinya ini setiap selesai modul tugas-tugasnya. Saya masukkan langsung, Pak, Masukkan. supaya tidak lupa. Oke. Kira-kira dari kegiatan ini, Bu Mariati, kalau boleh kita sharing, ada yang belum dimengerti oleh Ibu Mariani, boleh tanyakan. Ya itu tadi, masukan itu tadi, Pak. Tapi karena sudah dijelaskan, alhamdulillah sudah mengerti.
yang termasuk yang di mananya misalnya kita memasukkan untuk kegiatan yang kata Bapak tulisan berjalan dan lain sebagainya tadi. Oh, itu ya, mempercantik. Iya. Oh, Karena kan pengen ini kan baru kerangka dan masih manual, masih seadanya kan Pak. Karena kita cantik harus cantik juga kan Pak penampilannya. Seperti tadi ya Bu Mariani, Bu Mariani bisa belajar mandiri, Ya. nanti buka YouTube saja, bagaimana caranya membuat tulisan berjalan di portofolio digital. Oke, terima Ya. kasih Pak. Kalau memang nanti masih mentok, Ya. sudah lihat videonya sudah, YouTube sudah, oh masih mentok, kita coba selesaikan lagi bagaimana caranya. Karena ini kan sebenarnya kan masih panjang waktunya Ya. kan. Ini akan dikumpul nanti di bulan Desember nanti. Ya Allah. Nah, jadi setidaknya kalau mau mempercantik di akhir bulan saja nanti terakhir. Oh iya. Karena portofolio seperti ini semakin banyak konten-konten dia akan semakin berat. Oh, Apalagi tulisan-tulisan berjalan itu sepertinya sangat berat sebenarnya. Tapi ketika nanti sudah selesai, sudah mau dipublishkan, dikirim ke BKP, Iya. baru percantik lagi. Ingin dikasih apa? berarti yang ini kliknya nanti saja. Ya nanti saja, terakhir saja. Oke. Ya. Satu lagi Pak, ini kok hilang jadi takut saya ini. Padahal sudah selesai itu, kemana itu merdekanya? Ya. Oke, tambahkan ke halaman baru. Oh, jadi buat ulang. Ya, ini kan sudah ada tadi. Ya. Ini dihapus saja. Duplikat, hapus, sembunyikan, tambah halaman. Duplikat berarti kan. Bisa Oh, dihapus iya, saja dulu. Nah, Iya. tinggal Ibu Mariati tambahkan halaman baru untuk mulai Oh, dari iya. diri tadi. Berarti Coba langsung tambahkan saja. Nah, mulai dari mana keyboardnya? nah. Oke, coba. Itu huruf besar kan? Enggak. Oh, kok duri. Diri. Oke, Oke, selesai Pak ya? selesai. Nah, sudah ada kan? Sudah ada? Mana? Belum ada? Ini? Kita naikkan ke atas. Nah, tidak bisa ini ya. Kalau di laptop ini bisa dia naik ke Oh, atas, iya. diklik saja nanti ke atas, di atas kan. Iya, Jadi iya. sudah sesuai dengan alur merdekanya. Iya. Kenapa terhapus tadi ya? Ya. Ya. Oke, ada lagi Bu Mariatni? Untuk sementara hanya ini Pak ya. Cukup, Nanti ya? kalau misalnya masih ada kesulitan saya tanya lagi. Yang pasti saya itu kalau karena ini online Pak, saya ini paling takut dengan online ini. Kalau seperti ini hilang-hilang ini gimana? Kalau kadang Itu yang iya. terkendala jaringan juga ya Iya. untuk mengerjakan. Iya. Yang jelas konsepnya Bu Mariani, setiap tugas itu disimpan ke drive atau ke yang jelas tersimpan rapi, jangan sampai hilang. Iya. Karena ditakuti kalau kita bukanya di tempat yang tidak ada jaringan, kan ini susah terbuka. Iya. Susah terbuka. Jadi untuk masukkannya agak susah. Nah, ketika nanti seandainya kan ini kan sudah ada Google Drive-nya, Iya. bisa disimpan setiap tugas sesuai alur merdeka yang sudah Ibu Mariani buat. Iya. Oke, Oke. semangat. Semangat. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Bu Mariani, kita sudah portofolio digitalnya, sudah konsep pemikiran KHD-nya, sudah pembelajaran di kelas sesuai dengan filosofi KHD juga Sudah. sudah. Nah, sekarang kompetensi apa yang sudah baik dilakukan oleh Ibu Mariani? Sepertinya kepribadian Pak. Oke, itu saja. Iya. Karena saya rasa untuk menjadi pribadi yang baik itu kita harus mempunyai support dan dukungan dari segala macam pihak Pak ya. Jadi untuk kebersamaan itu yang pasti kita mendapat dukungan atau support dari peserta didik, rekan kerja, Pak sekolah yang pasti itu Pak. Terus
kita kan bisa menilai diri kita sendiri ya. Iya. Khususnya juga Ibu Mariati mampu, oh saya ini kurangnya di sini, Betul. saya ini lebihnya di sini, ini yang harus saya tingkatkan, Iya. seperti itu, atau ini yang harus saya pertahankan. Nah, kira-kira kompetensi apa yang perlu Ibu Mariani tingkatkan setelah 1 bulan belajar di pendidikan guru penggerak ini? Mungkin kompetensi dalam bentuk karya inovatif Pak ya, karena saya ini menginginkan kemajuan. Tadi saya ingin belajar lagi mengenai apa yang namanya aplikasi-aplikasi, kemudian dalam bentuk diskusi sama teman tadi atau kepikiran dan lain sebagainya, karena saya terus terang belum begitu memahami Pak ya, jadi harus banyak belajar lagi yang harus ditingkatkan. Istilahnya pengen ada pembaharuan Iya, pembaharuan. yang inovasi, Iya. seperti aplikasi-aplikasi. Iya. Ibu ya. Nah, kira-kira kalau saat ini aplikasi yang sudah dikuasai, Belum dikuasai benar sih Pak, Sedang, sebenarnya ya, sedang sedang belajar. menjalani untuk terus Jadi, berjalan. seperti misalnya ada Canva, Canva. atau juga yang ini tadi baru belajar sedikit demi sedikit, tapi saya akan coba ini Pak kalau saya sudah jadi guru penggerak nanti untuk ke siswa. Iya. Jadi bagaimana siswa itu mengumpul tugas tadi kan, karena ini kan tujuan terakhir kan untuk pengumpulan tugas tadi. Saya akan coba ini Pak. Nggak tahu kalau SMA Bu ya, kalau seingat saya di SD juga kami masih pakai portofolio, tapi Iya. portofolionya masih manual. Iya. Kalau SMA ini keren Bu, portofolio digital. Jadi ketika tugas akhir tahunnya anak-anak disuruh mengumpul portofolio digital. Iya. Karena saya juga berharap Pak ya, kita seperti misalnya tengah semester atau penilaian akhir semester itu tidak meski menggunakan kertas lagi, jadi pakai ini aja, maksud saya itu. Jadi Game-games yang sudah diterapkan itu Bu, ya. jadi game harus diterapkan, kemudian supaya Sudah tadi ada yang diterapkan saat ini Bu? belum, baru misalnya ice breaking yang sederhana saja, misalnya supaya tidak mengurangi rasa kantuk dan sebagainya, karena alhamdulillah sekolah saya ini full day Pak, 5 hari kerja. Kalau quizzes itu sudah sering diterapkan? Sementara kalau saya sih masih belajar, kalau rekan kerja saya sudah Sudah ada yang menerapkan. Sudah, Ibu Termasuk En ini Ibu. termasuk quizy. Oh iya, termasuk Ibu Mariani, tapi masih tahap belajar. Belajar aku Pak, masih belajar. Ya, oke, tidak apa-apa. Yang terpenting itu mau belajar Bu. Membelajar sepanjang hayat ialah kita. Oke, boleh Pak. Setelah perubahan yang Bu Mariani rasakan, yang siswa rasakan, yang siswa dapatkan baik di dalam kelas, dalam kegiatan pembelajaran dan pembaharuan ilmu yang ingin Bu Mariani dapatkan untuk diterapkan di dalam kelas itu Bu ya. Boleh saya kasih saran Bu ya? Boleh Pak. Boleh. Oke. Dengan senang hati sebagai pemasukan untuk saya. Yang pertama, saya mengapresiasi kerja kerasnya Bu Mariani di umur yang keberapa sekarang Bu? Agustus nanti 44. 44 ya. Istilahnya sudah tidak muda lagi. Beda kalau kayak teman-teman kita yang lain, Iya, yang masih muda, masih 30-an, masih semangat, energiknya masih iya luar biasa. Itu kenapa saya sangat mengapresiasi apa yang Ibu Mariani lakukan, terus belajar dari kemarin-kemarin. Kadang sering japri ke WA saya juga. Iya betul. Saya senang sekali, artinya itu merupakan suatu bentuk ya, bentuk nyata dari keingintahuan Ibu Mariani untuk melaksanakan perubahan-perubahan pada pendidikan guru penggerak itu. Saya hanya menitipkan pesan kepada Ibu Mariani, iya Pak, bahwasanya kita itu jangan bicara tentang mampu atau tidak Bu ya, tapi bicara tentang mau atau tidak. Karena menurut saya banyak orang yang mampu tapi dia tidak mau melakukan, dan ada orang yang mau tapi dia tidak mampu, akhirnya dia mau melakukan. Oke. Nah, kenapa demikian? Karena kita sebagai guru adalah pembelajar sepanjang hayat ini, maka sudah seyogyanya kita untuk melakukan perubahan-perubahan. Jika tidak bisa kita lakukan perubahan itu dalam skala besar, tidak ada salahnya kita melakukan perubahan itu dalam skala kecil-kecil dulu, karena sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Oke, amin. Ya. Amin. Oke.
jika ada yang perlu ditanyakan sebagai kegiatan penutup kita pada kegiatan pendampingan hari ini, silakan Bu Mariani. Ada kendala atau apa-apa boleh? Ya, kalau pertanyaan tadi kan Pak, saya itu karena masih tahap belajar tadi, mungkin masalah kegiatan pengumpulan tugas tadi, kemudian apa namanya, cara menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran di sekolah. Supaya bisa terlaksana apa yang menjadi tuntutan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Karena terus terang Pak ya, saya mengikuti kegiatan ini, saya ini ingin berubah, maksud saya ingin ya jangan kita hanya mengajar itu sebagai kewajiban, tapi kita itu ya ada perubahan untuk siswa kita supaya siswa itu jangan menonton dengan catatan ada keresahan di ada dalam diri keresahan. kita. Nah, supaya dia juga bisa menjadi yang kata saya tadi, tutor sebaya tadi, jangan hanya 1-2 orang, tapi mungkin satu kelas itu bisa jadi tutor sebaya. Tutor semua ya, saling jadi tutor. Iya. Seperti itu. Keren Bu. Ini ahli surga Ibu. Amin ya Allah. Amin. Nah, jadi baik Bu, karena semuanya sudah selesai kegiatan pendampingan, nanti kita akan ketemu di kegiatan Lokes 1 tanggal 20 ya? 20 Juli. Juli, ya oke. Setiap kegiatan tadi, ya itu tadi Bu ya pesan saya, jangan lupa dokumentasi, karena ini sudah ada kerangkanya, portofolio digitalnya, jadi sudah bisa dimulai. Bisa. Setiap kegiatan dimasukkan. Saya selaku pengajar praktiknya Ibu Mar, kalau banyak salah saya minta maaf Bu. Saya juga Pak, mohon bimbingannya terus. Bahwa saya ini belum terlalu lebih dari Ibu Mariani. Kalau dulu Ibu Mariani lebih dulu dari saya, mungkin Ibu Mariani yang jadi BP saya. Pada Allah saya mohon ampun. Kita akhiri kegiatan pendampingan ini dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pokoknya saya terima kasih atas kesempatan untuk hari ini. Saya juga sebagai CGP PP dari Pak Oki, mohon maaf kalau misalnya dari segala penyambutan dan lain sebagainya kurang berkenan. Kemudian karena memang masih kondisi libur, jadi inilah kondisi sekolah saya, hanya ada beberapa yang datang dan lain sebagainya. Ke depan karena masih panjang perjalanan kita Pak, masih mohon bimbingan dan bantuannya. Untuk saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.